What are you looking for anyways? Maybe you just need some adventure. Hai guys, ini adalah vlog part 2 honeymoon ke Bali kita. Ini kita udah di Kintamani. Perjalanannya bener-bener terjal banget ya. Terus ini udah malam banget, kita kalau nggak salah sekitar jam 9-an. Kita nyari-nyari hotel di Kintamani. Sebenarnya kita udah check-in lewat aplikasi, tapi kita kayaknya ini salah jalan. Jadi kita tetap mencari jalan via Google Maps ya. Dan ini tuh serem banget sih menurut aku kalau ke Kintamani. Kalian jangan sampai malam-malam baru OTW, karena keadaannya pasti bakal seperti ini. Dan alhamdulillah kita udah nyampe. Ini kita check in kedua di Bunbulan Cottage. Di sini sih dingin banget ya. Nyampe tuh kita langsung kayak kedinginan karena di deket Gunung Batur kalau nggak salah. Terus kita mau langsung mandi. Nah, udah pagi, kita tidur nyenyak semalaman. Ini jam 6.30, kita bangun tidur, Masya Allah, ternyata view kamar kita itu langsung ke Gunung Batur. Jadi kita nggak ngeh kalau semalaman tuh depan kita tuh gunung, karena bener-bener gelap banget kan posisinya. Terus pas bangun tidur tuh kayak Masya Allah, ternyata jelas banget depan kamar kita itu. Ini room tour pas paginya setelah sarapan aku room tour. Ini harganya tuh kalau nggak salah 200.000. Kita check in di sini plus sarapan 2 packs. Bener-bener murah banget menurut aku. Ini kita lagi mau sarapan dan ya kita sama-sama belum mandi. Di sini tuh banyak lalat ya. Udah gitu kita sarapan sambil ngobrol-ngobrol destinasi selanjutnya yang kita mau datengin. Kita sama-sama udah mandi juga. Ada kita video-video sedikit juga di sini. Dan Gunung Baturnya emang bener-bener kelihatan banget. Emang Kintamani best sih, cuman agak jauh ya. Kalau dari pusat Bali tuh ke Kintamani butuh waktu 2 jam. Dan kita sekarang check out. Kita mau ngopi cantik di Elago, karena katanya di situ bagus banget. Selama perjalanan aku bener-bener menikmati banget ya perjalanan di Kintamani, karena bener-bener bagus banget gitu, gunungnya tuh kelihatan jelas. Terus ini suami aku yang nyetir, karena aku nggak bisa mobil manual. Nah, bagus banget kan pemandangannya. Dan alhamdulillahnya hari ini juga harinya cerah, nggak mendung ataupun hujan. Jadi aku sangat happy banget. Sambil di jalan aku pengen sedikit-sedikit cerita bahwa kita itu cinlok di tempat kuliah kita. Jadi dia tuh kakak tingkat aku waktu aku kuliah. Dia ngospek aku waktu di asrama, terus di kampus juga. Oh ya, kita udah nyampe Lake Garden Bali. Ini danau gitu, tapi hotel gitu. Jadi nggak hotel ya, kayak penginapan gitu. Nah, kita nggak check-in di sini karena ternyata penuh. Jadi kita cuman visit aja. Pemandangannya bagus banget ya. Terus kebetulan di sini tuh pas kita kesini lagi sepi. Jadi bagus gitu pas kesini lagi nggak pas banyak orang gitu. Cuaca di sini tuh sebenarnya dingin tapi panas. Jadi gimana ya aku ngejelasinnya? Menurut aku di sini kita harus pakai sunblock sih, karena lumayan ya panasnya itu ngajoak gitu ya. Aku sama suami juga jadi belang kita, tapi ya udahlah, kita nikmati aja liburannya ya. Nah, ini suami aku lagi ngevlog pemandangan. Ya kan, bagus banget kan? Lanjut cerita lagi, kenapa kita bisa memutuskan untuk menikah adalah aku nggak tahu kenapa, mungkin ini adalah takdir.
dan gak tahu jalan ceritanya harus seperti ini. Jadi ketika di kampus itu kita saling gak kenal, cuman saling tahu aja, followan di Instagram. Udah gitu ketika dia lulus, aku masih kuliah tingkat 3 dan aku lagi nyusun tugas akhir gitu. Dia 2021 ada beberapa nge-reply story aku dan kita nyambung aja gitu. Terus kan dia suka banget yang namanya touring motor, jalan-jalan. Terus aku diajakin dan kita sama-sama nyambung nyaman dan memutuskan untuk sama-sama serius. Tapi kita nggak ada komitmen, cuman kayak ya udahlah, kalau niat baik ya diseriusin. Oh ya, kita udah nyampe Elago Cafe Kintamani. Ya kan, bagus banget pemandangannya, langsung sama juga ke Gunung Batur view-nya. Di sini kita sedikit makan, terus foto-foto juga dan menikmati pemandangan di Elago. Memang betul ya kata orang-orang dan kata artis-artis itu, di area sini sangat bagus sekali ya pemandangannya. Lihat, kalian bisa lihat sendiri di belakang saya ada pegunungan dan cakrawala yang luas. Dan memang ini Elago tempatnya pas banget dengan view yang indah seperti ini. Ya, di balik indahnya view, kami juga memesan beberapa minuman dan makanan. Segar sekali guys dengan cuaca panas. Nah, seperti inilah langitnya. Alhamdulillah cuacanya cerah banget ya. Dan setelah kita ngopi-ngopi, kami lanjut perjalanan ya, meninggalkan Kintamani dan menuju destinasi selanjutnya. And then kita sampai di Kretya Ubud. Ya, kalian tahu sendiri ya, dengan pemandangan sawah-sawah. Tapi kayaknya gak aneh deh menurut saya ya. Tiap pagi kita lihat sawah kalau di sini ya. Tapi mungkin menurut bule-bule itu aneh ya. Dan untuk sawahnya pun dibikin sangat menarik dan dibekali dengan kolam-kolam yang bisa kita nikmati bersama minuman yang telah disediakan. Pokoknya koji banget. Oke, sebelum kita masuk, kita coba sinematik dulu ya sebentar guys. Oke, ya seperti biasa kita matikan dulu voice. Sebentar ya, saya mau keliling-keliling dulu melihat area. Oke, and then let's go. Oke, bagaimana guys, sinematik yang tadi lumayan ya, saya bisa mengedit ala kadarnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di sini. Wow, kita itu seperti minoritas. Karena di sini guys, kalian harus tahu, mungkin bisa dibilang 80% ini bule semua. Hanya 20 atau sampai 10% mungkin ya orang Indonesianya yang di sini. Kita merasa asing banget. Nah, akhirnya kita buka baju dan berenang di area kolamnya. Dan sambil menikmati pemandangan dan minum minuman segar, kalian bisa lihat sendiri. Wow, that's amazing. Dan by the way, di sini airnya nggak terlalu dingin loh. Malahan anget airnya. Jadi kalian jangan takut kedinginan kalau misalkan mau berenang di sini guys. Pokoknya Anda siapkan aja lah baju gantinya, jangan lupa. Karena kalau kalian tidak berenang di sini sangat rugi sekali, tidak bisa menikmati kolamnya dengan pemandangan yang indah. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Hampir sekitar sekeliling kita orang asing semua, tapi di sini kita mencoba menikmati dan wow, amazing sekali. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ya luasnya seperti apa. Jadi kalian jangan takut gak kebagian tempat di sini, oke? Yeah, you see that?
Pada saat liburan, kalau saya itu gak pernah lepas dari kamera ya. Setiap momen, setiap langkah pasti saya dokumentasikan. Meskipun dengan selfie seperti ini, karena tahu gak kalian, tongsis kita ketinggalan guys. Pada saat kita mau naik ke kendaraan untuk pengantaran ke travel, ternyata lupa tasnya masih di mobil Maxim yang kita pesan. Tapi alhamdulillah sudah diamankan. Lah, di sini kita bersantai dulu dan saya ketemu bersama Antonio. Dia berasal dari Jerman. Dan ya, kami bercakap-cakap. Dia datang sendiri guys ke sini dan wow, dia pengen menikmati Bali. Oke, dan di sini istri saya lagi berenang meskipun dia gak lihai berenang ya. Tapi yang penting kita bisa menikmati. Wow, amazing. Di bawah juga itu ada tempat untuk berjalan-jalan ya. Kalau kalian bawa anak kecil bisa dicoba untuk ke bawah, cuman harus kuat ya karena memang di sini stamina harus terjaga. Setelah kami beres di Kretja Ubud, kami langsung menuju ke Seminyak untuk menikmati indahnya dan suasana pantai di sini ya. Tetapi sangat disayangkannya, kami mau mengejar sunset, tetapi di jalannya sangat macet. Makanya kita datang ke sini tuh terlalu malam guys. But it's okay, no problem. Yang penting kita masih bisa menikmati suasana di sini guys. Dan kalian bisa lihat sendiri, istri saya sangat senang sekali berjalan-jalan, berputar-putar, uyuhan teliur. Oke, see you lah pokoknya di next vlog, oke? Part 3.